1 Korintus pasal 9, hari Rabu, tanggal 22 April 2026. Hak dan kewajiban Rasul. Bukankah aku Rasul? Ini kalimat pertamanya Paulus. Bukankah aku Rasul? Kasih tanda tanya. Kembali saya lihat di surat-surat Paulus, baik di surat ke Roma atau surat ke Korintus, dia banyak memakai pertanyaan retorik. Jadi dia bertanya tapi jawab sendiri nanti. Nah, ini dia bertanya, bukankah aku Rasul? Padahal kan di ayat pertama Paulus sudah bilang di situ. Saya bacakan ulang ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Rasul Kristus Yesus. Jadi di surat-surat Paulus itu dia selalu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil jadi rasul, dari Paulus bersama Timotius dia memperkenalkan diri di sana. Kalau suratnya ke jemaat di Roma dia tulis dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Nah, nanti kalau kita lihat juga di Efesus, di Filipi, semua itu ada permulaan surat-surat Paulus selalu dari Paulus dan dia perkenalkan dirinya. Nah, sekarang di ayat pasal 9 ayat 1 ini dia mulai dengan bukankah aku rasul? Dia mempertanyakan kembali tapi untuk bilang ke orang, aku memang rasul kan? Nah, bukankah aku orang bebas? Dia bebas dalam hal ini untuk memberitakan firman. Sekalipun dalam perjalanannya memberitakan firman tentang memberitakan Injil tentang Yesus, di sanalah dia kan ditangkap, dia dianiaya, dia dituduh. Nah, tapi dia memperkatakan, bukankah aku bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Nah, ini pertanyaan 1, 2, 3, 4 pertanyaan Paulus sampaikan di ayat 1 Kisah Para Rasul 9 ini. 1 Korintus 9 ini. 4 pertanyaannya Paulus. Dia sampaikan kepada jemaat di Korintus. 1, bukankah aku rasul? Kedua, bukankah aku orang bebas? Ketiga, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Keempat, bukankah kamu, jemaat Korintus, adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Jadi dari dia sebagai rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus, dia bilang bukan kehendakku sendiri saya jadi rasul, tapi kehendak Allah saya dipanggil menjadi rasul Kristus. Nah, di situ dia orang bebas, dia bisa bilang saya nggak mau jadi rasul Tuhan. Saya bisa nggak mau, tapi dia bilang oleh kehendak Allah dan dia taat. Dia taat melakukan kehendak Allah, the power of taat. Ya, kita pelajari the power of taat, the power of rendah hati, the power of rela, the power of percaya, masih ada the power apa lagi? The power of mau. Nah, Paulus di sini dia bebas, dia bisa bilang Tuhan saya nggak mau jadi rasul, menderita jadi rasul, Tuhan dilempari, dianiaya, di mau dipenjara, banyak penderitaan yang dialami. Tapi karena dia taat untuk melakukan kehendak Allah, dia merelakan dirinya untuk menderita penderitaan badani setelah dia bertemu Yesus. Makanya dia di sini, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Di mana dia lihat Yesus? Dia lihat Yesus dalam perjalanannya menuju ke Damsik. Dia ditemui Yesus dalam bentuk suara. Dia mengatakan begitu, bukankah aku telah bertemu Yesus Tuhan kita? Nah, banyak yang bilang, oh saya tidak mau percaya kalau tidak lihat mukanya langsung. Seperti Thomas kan, saya nggak mau percaya kalau saya nggak lihat Yesus dan saya masukkan itu jariku di lubang di tangannya. Makanya Yesus bilang berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah, Paulus, kita bisa lihat di sini bagaimana iman Paulus. Dia berkata, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Kalau kita mau masuk dengan betul-betul mau menggali, kita akan bilang kan Paulus itu ditemui Yesus dengan bentuk cahaya dari langit kan. Dia nggak lihat Tuhan Yesus berdiri di depannya pakai baju putih-putih, bilang Paulus ini aku, masih Saulus namanya saat itu ya. Saulus ini aku, ndak. Yesus menemui dia dalam bentuk
cahaya dari langit, dan suara. Tapi Paulus berkata, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bagaimana saudara dan saya hari ini? Apakah kita juga berkata, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Sekalipun Yesus nggak nampak di depan mata kita, tetapi lewat pekerjaannya dalam hidup kita, kita bisa menyaksikan Yesus. Kita bisa berkata, aku telah bertemu Yesus dalam hidupku. Ini teladan Paulus. Dia memperkatakan apa yang dia percayai. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Dia nggak nuntut-nuntut orang Korintus untuk bilang, karena saya nih kamu menjadi percaya sama Yesus. Gara-gara saya, maksudnya kalian itu adalah karena saya yang berusaha keras. Enggak. Ini maksudnya Paulus mau memberitahu bahwa bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Jemaat di Korintus adalah buah dari pekerjaannya, tetapi di dalam Tuhan, bukan kuat kuasaku maksudnya. Bukan gagahku, bukan kepintaranku sehingga kamu adalah buah dari hasil pekerjaanku. Tetapi semua itu hanyalah hasil daripada Tuhan melalui aku. Ya, seperti itu kira-kira yang Paulus mau bilang. Melalui aku, bukan karena kepintaranku, bukan kuat gagahku, sehingga kamu bisa menjadi seperti sekarang ini mengenal Dia. Nah, kita lanjut di sini ayat yang kedua. Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul. Jadi bagi orang lain ada yang bilang dia nggak rasul. Sekalipun mungkin saudara dibilangin, ah kamu seperti ini, orang lain bisa pikir apa saja. Tapi kita tahu relasi dengan Tuhan seperti apa. Paulus tahu dia adalah rasul sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dia berani menulis di surat-suratnya dari Paulus, rasul yang telah dipilih oleh kehendak Allah, yang dipanggil menjadi rasul oleh kehendak Allah. Dia berani sekalipun dia tahu bagi orang lain dia bukanlah rasul. Tapi dia nggak minder di situ. Dia nggak bilang, iya ya, di sana dibilangin saya nggak begini. Jadi saya takut. Dia nggak takut. Dia berani mengatakan dari Paulus, rasul yang dipilih atas kehendak Allah. Yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Saya ulang ayat 2. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Dia tahu bagi orang Korintus, jemaat di Korintus, Paulus adalah rasul. Dan hari ini kita yang baca firman Tuhan, kita tahu, kita selalu katakan ya, Rasul Paulus. Bagi kita, dia juga adalah rasul. Tetapi ada orang-orang saat itu yang melihat Paulus bukanlah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Maksudnya hidup orang Korintus dalam Tuhan itu meterai ya, dicap. Seperti kalau kita surat-surat penting itu kan selalu pakai meterai ya. Kalau surat-surat yang penting pakai meterai distempel. Nah ini hidup mereka menurut Paulus adalah materai dari kerasulannya. Hasil, buah dari pekerjaan Paulus sebagai rasul yang diutus oleh Tuhan. Rasul itu memberitakan Injil. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi dia mengatakan pembelaannya bahwa oke, saya dikritik, saya dikatakan bukan rasul, tetapi lihatlah buah dari kerasulanku. Jemaat di Korintus itu adalah buah dari kerasulan dari Paulus. Nah, kita hari ini kalau dikatakan oh iya saya pelayan di rumah Tuhan, apa buah yang bisa kita orang lain bisa lihat dari pelayanan kita? Apakah buahnya itu dalam hidup kita sendiri dulu? Orang bisa lihat, Paulus bisa dilihat. Dulu dianya betul-betul mau menangkap semua orang yang percaya Yesus, tapi buahnya setelah ketemu Yesus, dia berbalik 180 derajat. Mau diapain pun, mau dibunuh pun, dilemparin pun, diseret pun, dia tidak bergeming. Dia tetap berani menceritakan tentang Yesus. Dia berubah kehidupannya. Itulah buah yang bisa disaksikan orang. Dari yang setuju saat Stefanus dibunuh, dia tahu sekarang dia yang membela orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Nah, buah seperti itu yang kemudian lahir Timotius, lahir siapa lagi ya, Silas ya, lahir anak-anak rohaninya, lahir jemaat-jemaat. Nah, seperti itu buah. Nah, kalau kehidupan kita, kita rajin pelayanan, tapi nggak ada perubahan, nggak ada buah. Jadi dari buahnya lah orang bisa melihat. Dari yang suka cerewet sebelumnya, jadi sabar. Suka marah-marah, jadi orang yang baik. Dari suka khawatir, cemas, bisa diubahkan. Nah, seperti itu buah yang bisa dihasilkan. Jadi orang mau bilang apa, kita nggak usah membela diri, buah yang disaksikan oleh orang. Ayat 4, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Maksudnya sebagai pelayan Tuhan, Rasul, dia itu punya hak sebenarnya untuk dapat makanan, minuman, atau dalam tanda kutip mungkin gaji ya dari jemaat, tapi dia nggak pakai haknya itu. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Bisa juga. Dia punya hak bawa istri, dia punya hak nikah. Tetapi Paulus nggak pakai hak-hak ini. Karena ya memang pilihannya Paulus nggak nikah. Jangan sampai bilang nanti, oh iya katanya kalau Rasul nggak usah nikah. Supaya kita serius konsentrasi untuk melayani Tuhan. Enggak. Di awal penciptaan Tuhan menciptakan manusia supaya berkembang biak. Enggak pernah Tuhan bilang jangan menikah kalau mau melayani saya. Enggak ada dalam Alkitab dilarang menikah supaya konsentrasi 100% melayani Tuhan. Kita boleh menikah karena itulah penciptaan awal. Tuhan bilang berkembang biaklah, penuhilah bumi. Dan kalau memang ada pilihan-pilihan khusus seperti Paulus yang dia lebih memilih nggak menikah, itu kan kita udah baca di 1 Korintus 7, karena bagaimana Paulus tahu penderitaan orang yang menikah ya. Semua tahu yang menikah bagaimana penderitaan sebagai orang-orang yang memilih menikah. Karena jadi dari dua menjadi satu itu nggak enak. Banyak sekali istri menderita, suami menderita, daging ya di dalam pernikahan. Nah, ini yang Paulus bilang adalah baik tidak menikah karena menjauhkan dari penderitaan kan. Kalau kita ingat pembacaan 1 Korintus 7 yang belum baca di situ, dengar penjelasannya, silakan buka di YouTube. Kami ada rekaman di sana untuk dengar penjelasan tentang pernikahan di sana, ada di 1 Korintus 7. Nah, Paulus memilih untuk dirinya sendiri dia nggak nikah. Makanya dia sarankan juga, adalah lebih baik tidak menikah, tetapi untuk menjauhkan diri dari percabulan, aku sarankan menikah. Seperti itu. Nah, ini dia katakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Dia bisa bawa istrinya. Tetapi Paulus memilih nggak nikah. Nah, istri-istri, apakah saudara melihat pernikahan saudara tidak ada penderitaannya atau penderitaan badani banyak di sana? Kan masing-masing kita yang kenali pernikahan kita. Itu yang Paulus bilang. Lanjut dulu, saya ulang ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Maksudnya di sini kan kalau di dalam kemiliteran ya, contoh di Indonesia, kalau dikirim berperang, semua itu negara yang tanggulangi biayanya kan? Semua negara yang bayarin tiketnya, bayarin eh, tempat tinggalnya, bayarin makanannya. Sedang bukan tentara aja, orang yang bertugas ya, yang pegawai dikirim misalnya dari Mamasa dikirim ke Makassar, itu kan dibayarkan perjalanannya, dibayarkan hotelnya, dibayarkan uang taksinya, dibayarkan uang makannya, masih dikasih lagi uang saku. Nah, itu kan yang gitu. Ini Paulus bilang, bukankah seperti itu? Dia bukankah yang di prajurit, ini kan prajurit, bukankah siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Kurang lebih seperti itu kan Paulus dalam peperangan melayani jiwa-jiwa. Dia punya hak untuk dapat juga seperti itu sebenarnya.
tapi dia nggak pernah pakai hak itu. Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Kalau kita tanam di kebun kan kita ambil nanti hasilnya. Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Maksudnya Paulus mau bilang, dari pelayanan saya berhak. Saya berhak ambil buahnya, saya berhak ambil tomat yang saya tanam, saya berhak minum susu dari domba. Tapi Paulus memberi teladan, dia nggak dibayar, dia nggak minta uang dari jemaat di Korintus, dia nggak minta seperti itu. Karena tujuan Paulus supaya Injil diberitakan murni. Kadang kan orang dalam pelayanan eh, uang menjadi masalah ya. Uang menjadi ini, malah itu menjadi batu sandungan. Orang nggak mau melayani kalau nggak dibayarkan tiketnya, nggak mau melayani kalau nggak ada PK-nya. Nah seperti ini Paulus mau memberi teladan. Dia nggak pakai hak itu. Sekalipun memang ya butuh lah ya. Saya nggak bilang tidak, karena ada orang butuh di sana, tapi Paulus memberi keteladanan yang lain. Ayat 8. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya untuk kita lah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Orang melakukan pekerjaan berharap ada bagian kan. Saya ingat itu di Toraja kalau saya tidak tahu bahasa bahasa Indonesianya, tapi misalnya punya sawah dan dikasih ke orang untuk urus. Nah, orang yang urus itu pasti dia ada bagian. Jadi mungkin hasil sawah itu 5.000 ikat padi. Nah, 5.000 ikat padi dibagi dua. Jadi ada lah yang urus itu dapat bagian mungkin tadi saya bilang 1.000 ikat, 500 ikat untuk dia, 500 ikat untuk yang punya sawah. Nah, Paulus seperti ini maksudkan, bukankah itu ada harapan yang membajak, yang mengerjakan sawah itu, harapannya ya nanti ada hasil dari sawah itu, saya dapat 50%, yang punya sawah 50%. Ada harapan di sana untuk memperoleh bagiannya. Paulus dalam hal ini, dia membajak sawah orang, membajak sawahnya Tuhan, tapi dia nggak berharap dikasih 50%. Dia nggak punya harapan untuk dikasih setengah dari situ bagiannya. Dia melakukan dengan tulus hati, sepenuh hati. Dia bekerja, melakukan pekerjaan, membuat tenda untuk membiayai hidupnya sendiri. Dia nggak nuntut haknya. Nah, dalam hal ini kita istri-istri atau ya suami, kita lakukan sesuatu udah nuntut hak, belum bikin bagian kita udah nuntut hak. Iya, saya capek ini ngurus anakmu sepanjang hari. Suami baru tiba depan pintu udah ditaruhin anaknya. Ini nih anakmu dari tadi memusingkan saya ini. Nangis-nangis teriak saja. Apa bagianku? Kasih saya duit, saya mau beli tas, saya mau ke salon atau apa. Nuntut-nuntut hak. Paulus memberi teladan, dia nggak nuntut hak apa-apa. Dia kerjakan bagiannya dengan tulus hati untuk melakukan memberitakan Injil di mana Tuhan kirim dia. Ayat 11, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Maksudnya kami, mereka ya, Paulus dan anak rohaninya, sudah taburkan benih rohani bagi jemaat di Korintus. Berlebih-lebihankah itu kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Berlebih-lebihankah kalau misalnya ada yang bermurah hati memberikan kepada mereka? Berlebih-lebihankah itu? Wajar, maksud Paulus. Wajarlah kalau misalnya kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Tapi kalau nggak tanam apa-apa baru mau nuntut-nuntut, kasih saya ini. Ini Paulus mau bilang wajar lah kalau kami juga menuai hasil dari kamu. Jadi kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Jadi Paulus cuma mau bukakan mata jemaat Korintus bahwa kami punya hak. Kami yang menaburkan benih rohani bagi kamu. Melalui pekerjaan kami lah dalam Tuhan, kamu seperti sekarang ini. Kenal Kristus, mulai diubahkan hidupnya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Paulus tekankan di sini, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu hari ini.
Hai istri-istri, hai suami-suami, apakah juga bilang, saya nggak pergunakan hak itu. Saya berhak sekali melabrak suamiku karena dia tidak melakukan kewajibannya sebagai suami. Kita sudah baca di 1 Korintus 7 kan, sebelumnya 1 Korintus 7 ayatnya yang ke sebentar, 1 Korintus 7 ayat yang ketiga, kan dikatakan di situ, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Kita bisa nuntut, istri-istri bisa bilang, iya ini ada ayatnya loh, pakai ayat-ayat lagi. 1 Korintus 7 ayat 3 bilang, hendaklah suami lakukan kewajibannya terhadap istrinya, istri lakukan kewajiban terhadap suaminya. Suamiku tidak lakukan kewajibannya, istriku tidak lakukan kewajibannya, nuntut-nuntut, saling bawa ke pengadilan. Nuntut hak. Lihat dulu kitanya, aku udah lakukan nggak kewajibanku kepada suamiku, kewajibanku pada istriku. Nah, sekalipun kita sudah lakukan dan timbal baliknya nggak ada, belum ada dari istri, belum ada dari suami, kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, aku udah lakukan perintahmu, aku udah lakukan kehendakmu, dan yang memberikan kemampuan itu hanya Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 27 mengatakan, rohku akan kuberikan hidup tinggal dalam batinmu, dan aku akan membuat engkau hidup menurut segala ketetapanku. Tuhan yang mampukan kita untuk hidup mengikuti ketetapan Tuhan, tetap berpegang kepada keputusan-keputusannya dan melakukan. Hai istri, tunduk sama suamimu seperti kepada Tuhan. Tapi Tuhan, saya sudah tunduk sama suamiku, tapi suamiku nggak kerjakan kewajibannya. Saya nggak dihargai, hakku sebagai istri nggak dihargai. Nggak usah terik-terik gitu. Lakukan bagian kita dengan rendah hati. The power of rela, the power of rendah hati. Tuhan yang bagian yang ngurus suami kita. Nah, paling banyak kita nggak gitu. Pakailah Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidupku apa? Hidupku sama suamiku, hidupku sama bosku, hidupku sama tetanggaku, hidupku sama mertuaku, sama iparku, sama menantuku, sama semua. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percaya kalau saya sudah serahkan, Tuhan yang handle. Bagiannya percaya, saya lakukan bagianku. Tetap saya lakukan bagianku, sekalipun bagian pasanganku nggak dilakukan, saya tetap lakukan. Dan maka ia akan bertindak. Tuhan yang akan bertindak menghandle saat kita sudah serahkan hidup kita sama dia, kita sudah percaya pada dia, dia akan bertindak. Tapi kita sudah sering nagih-nagih Tuhan, Tuhan, Tuhan bilang di Mazmur 37 ayat 5, kau bertindak. Mana tindakanmu Tuhan? Kita udah kerjakan nggak yang sebelumnya? Serahkan hidup kita sama Tuhan, sudah percaya nggak sama Dia? Jangan langsung marah-marahin Tuhan, Tuhan. Kok Tuhan bilang bertindak nggak bertindak-tindak nih? Suamiku nggak berubah-ubah nih, istriku nggak berubah nih, iparku nggak berubah. Serahkan hidup sama Tuhan, percaya pada Dia, artinya lakukan bagianku. Apa yang Tuhan tuntun, tunjukkan dalam hidupku, aku lakukan dengan the power of rela. Lakukan dengan setulus hatiku seperti untuk Tuhan, bukan untuk pasanganku. Tuhan yang akan bertindak sesudahnya. Jadi cek dulu dirinya hari ini ya. Aku udah lakukan nggak yang dua hal itu? Serahkan hidup sama Tuhan, percaya padanya. Baru aku tanya Tuhan, Tuhan mana tindakanmu? Nggak usah tanya, Tuhan akan taburkan semua tindakan-tindakannya. Memberi kita kekuatan untuk melewati setiap badai kehidupan, melewati setiap ketidakberubahan orang-orang di sekitar kita, supaya kita yang diubahkan dalam kasih-Nya, dan saat kita diubahkan dalam kasih-Nya, Sefanya 3 ayat 18 berkata, aku mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga itu tidak membuat engkau lagi mendapat celah. Maksudnya, malapetaka kalau kita lihat, aduh suamiku dari dulu aku doakan, aku ini masih terus mabuk-mabukan. Contoh, ada yang suaminya suka mabuk-mabukan ya. Atau suami bilang, istriku dari dulu aku doakan, aku ini aduh masih terus suka belanja-belanja, habisin aja uang gajiku, pergi belanja. Banyak hal seperti itu. Tuhan angkat malapetaka itu supaya nggak membuat kita lagi mendapat celah. Saat apa? Sefanya 3:17 katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Taruh Tuhan di dalam kehidupan kita, ada di antara kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita.
maka dia yang jadi pahlawan yang memberi kemenangan. Dia yang perbaharui kita dalam kasih-Nya. Ya, kita lanjut dulu. Ayat 11 saya ulang, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Dia tanggung sendiri biaya hidupnya. Dia tanggung sendiri sewa rumahnya. Dia kerja sebagai tukang pembuat tenda. Dia bisa bikin alasan, aku nggak ada waktu lagi kerja. Saya kan tiap hari harus belajar firman supaya saya ajarin kamu lagi nanti. Paulus nggak seperti itu. Di tengah-tengah kesibukannya mengajar, dekat sama Tuhan, cari pesan Tuhan, dia tetap bekerja dengan sekeras tenaganya untuk menghasilkan uang untuk membiayai dirinya sendiri. Dia nggak mengharapkan orang lain. Ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus? Dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Sudah ada ketetapannya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, para imam-imam kan nggak kerja. Imam-imam Tuhan yang kasih bagiannya kepada mereka. Ini Paulus tahu, tetapi Paulus bikin lebih daripada itu. Dia tahu haknya, tetapi dia bekerja juga. Dia nggak harapkan dari apa yang dia kerjakan mendapat penghidupan dari sana. Ayat 15, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun. Dia berani katakan karena memang dia nggak bikin. Jangan berani-berani bilang aku nggak pernah, padahal banyak sekali ambil dari belakang ya. Paulus berani karena dia nggak lakukan. Kenapa kita nggak berani? Karena kita tertuduh diri kita sendiri kan. Kita nggak akan pernah berani bilang sama orang, jangan jujur, jangan bohong ya kalau kita sendiri pembohong. Jangan rokok ya, padahal kita sendiri rokok. Kita tertuduh sendiri dengan hati nurani kita. Paulus dengan berani mengatakan karena dia sendiri tidak melakukan. So hari ini, kalau kita mau anak-anak kita dengar kita jujur, ya kita bisa ajar anak kita jadilah orang jujur. Nak rajin, bagaimana mau rajin? Mama aja sampai jam 10 pagi baru bangun. Anak akan bilang, mama sendiri loh. Mama bilang bangun cepat, baru kamu sendiri bangun jam 10. Ngajarin anak, jangan sering pegang handphone. Mama nggak pernah pisah dari handphonenya. Bagaimana anak mau dengar kalau kita nggak kasih teladan lebih dahulu? Ini yang Paulus berani katakan. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Dia nggak tulis supaya dilakukan gitu. Paulus tahu kemurnian hatinya. Dia memberitahu ini bukan supaya orang kasih dia uang, tetapi dia kasih pengajaran dengan ketulusan hatinya, kemurnian hatinya. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus sampai bilang ke dirinya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau kita hari ini, apakah kita akan bilang, celakalah aku kalau nggak memberitakan Injil? Atau kita malu-malu kalau Tuhan bawa kita di satu teman, baru kita nggak berani ceritakan tentang Tuhan Yesus? Paulus berkata, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menurut upah. Dia tahu kalau dia lakukan pemberitaan Injil karena kehendaknya sendiri, dia bilang memang aku berhak menerima upah. Tapi dia tahu karena kehendak Tuhan, dia menjadi rasul, dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, bukan kehendaknya sendiri. Dia sudah bilang, aku Paulus menjadi rasul karena kehendak Tuhan. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku, Tuhan yang tanggungkan kepadanya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini,
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Paulus katakan, upahku bukan uang. Karena upah biasanya orang lihat dalam bentuk uang, dalam bentuk pemberian. Tetapi Paulus berkata, apakah upahku? Upahku, dengan bangganya Paulus berkata, upahku adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itulah upahnya. Upah yang di surga menanti dia. Dia beritakan Injil tanpa upah. Dan bahwa dia tidak mempergunakan haknya sebagai pemberita Injil, itu sudah upahnya. Luar biasa ya bagaimana hikmat yang Paulus punya. Upahku adalah bahwa aku telah memberitakan, aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Wow, adakah kita sudah berpikir begini? Atau kita pergi melayani nggak dikasih uang taksi, kita marah-marah pulang. Saya pergi melayani nggak ada amplop tadi dikasih saya. Nggak ada, biasanya kan dikasih salam amplop. Ini nggak ngerti. Kalau satu kali Tuhan bawa kita dalam pelayanan seperti itu, bersyukurlah, itulah upah karena melayani tanpa upah. Nah kalau di zaman sekarang nggak ada amplop, nggak mau melayani. Biar kita sendiri yang firman Tuhan yang menusuk amat dalam sendiri yang akan membakar bagian-bagian yang masih perlu dimurnikan dalam diri kita. Bukan artinya Paulus mau bilang jangan terima upah ya. Karena memang ada juga di bagian-bagian sana orang butuh di situ. Mereka hidup dari pemberitaan firman. Jadi jangan hakimi hamba Tuhan lain yang terima pemberian masing-masing. Jadi kita jangan pakai firman untuk menghakimi yang lain. Oh itu kalau pergi selalu dikasih amplop. Karena memang ada kemurahan hati dari orang dan mereka terima. Jangan bilang tidak boleh semua pelayanan terima amplop atau gimana. Ini Paulus hidupnya sendiri yang dia lakukan begitu, dia ajarkan. Masing-masing kita nantinya mungkin ada hamba Tuhan yang pergi melayani dan dengar firman ini, dia sudah cukup. Dia sudah cukup dengan hidupnya, dia akan bilang terima kasih, amplopnya nggak usah. Kasih saja mungkin cucunya butuh untuk sekolah ibu. Apalagi kasihan kalau tahu keluarga yang dia pergi doakan itu butuh, kasih kembali aja amplopnya bisa gitu. Silahkan, saya sudah terima, jadi diterima dulu ya. Saya sudah terima persembahan kasihnya di surga, di alam roh sudah diterima bahwa kamu memberkati pelayananku, tapi saya kembalikan. Sudah diterima, dia lagi yang berkati keluarga itu. Jadi nggak langsung ditolak gitu, nggak ditolak, diterima dulu, baru dikembalikan. Nah inilah hikmat. Lanjut ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini quote dari Rasul Paulus yang sangat terkenal ya. Sungguh pun aku bebas bisa sekali bikin apa yang saya mau di hidupku. Nggak harus jadi hambanya orang lain, ke sana kemari memberitakan Injil. Tetapi dia berkata, aku menjadikan diriku, pilihannya Paulus, dia memilih menjadikan dirinya hamba dari semua orang, menjadi hamba tanpa bayar dari semua orang. Supaya apa? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus memberi kita kunci hari ini untuk bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadilah hamba dari sebanyak mungkin orang. Nangkap ya? Kalau selama ini kita nggak pernah mau jadi hamba, kita mau selalu big boss, kita mau selalu yang diturutin perintah kita. Apalagi kalau kita sudah bos di tempat kerja ya, anak buah kita nggak mau sekali anak buah yang nggak mau dengar perintah kita. Firman Tuhan hari ini melalui Paulus, aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang supaya aku boleh memenangkan semakin banyak orang. Kalau di tempat kerja sekali-kali pergilah bikinkan kopi anak buahmu. Kalau ada waktu, pasti tersentuh sekali hatinya. Bosku baik banget. Dia yang bikinkan saya kopi, diantarkan ke tempatku. Biasanya kan anak buah yang bikin kopi antarkan ke mejanya bos. Bikinlah yang berbeda. Ambil waktu 5 menit, bikinkan semua stafmu di ruangan. Bikin kopi, pesankan kue, bawakan, layani mereka. Pasti ini akan menyentuh mereka. Dia akan datang, jiwanya akan datang. Ibu, bagaimana sampai ibu bisa seperti itu ya, rendah hati banget ibu. Bagaimana? Di situ kesempatan
menceritakan Injil seperti Paulus bilang. Paulus bilang tadi kan yang ayat ke-16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah kadang kita bilang, tapi kan nggak ada kesempatan untuk beritakan Injil. Saya nggak tahu gimana masuknya. Jadilah hamba terlebih dahulu. Saat kita sudah jadi hamba, Tuhan akan buka pintu untuk bagaimana caranya memberitakan Injil kepada orang lain. Kalau sudah layani anak buah yang selama ini nggak pernah dilayani, mereka akan tersentuh hatinya. Dan kalau mereka tanya, kok ibu bisa gitu ya? Karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Mulailah cerita tentang Yesus. Gampang sekali kan memberitakan Injil? Dimulai dengan hati yang rela. The power of rela, the power of rendah hati. Tuhan buka pintu-pintu. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bergembira terus, bergembira melayani orang lain. Jangan malah marah-marah. Masa dia anak buah saya yang bikinkan kopi? Janganlah ya. Enggaklah ya. Enggak pernah dalam cerita anak buah dilayani oleh bosnya. Bikinlah cerita baru. Bos yang layani anak buah. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan buka pintu-pintu terbuka, jiwa-jiwa yang mungkin anak buahnya selama ini nggak mau dengar-dengaran. Pasti dia akan menjadi anak buah yang tunduk, yang taat karena bosnya merelakan diri jadi hamba terlebih dahulu. Ya, luar biasa pengajaran Paulus hari ini untuk kita. Ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Dia menjadikan dirinya, kan ada yang Paulus bilang, aku kalau orang menangis, aku nangis, orang ketawa, aku ketawa. Jadi dia bilang, aku menjadikan diriku, saya ulang ya, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bukan orang Yahudi betul, seperti. Jadi kalau kita pergi sama orang-orang, bertindaklah seperti mereka gitu. Supaya bisa memenangkan mereka, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia tahu. Saya nggak hidup di bawah hukum Taurat, tapi seolah-olah membuat seperti saat bersama mereka. Kan bersama mereka cuma mungkin 1 jam. Dia bertindak seolah-olah. Tujuannya apa? Supaya Paulus bisa memenangkan mereka. Nah kita biasa, tidak boleh, saya nggak boleh begini. Ajaranku nggak bikin begini, saya tidak mau. Kita bagaimana memenangkan orang? Paulus pakai cara ini. Dia bertindak seolah-olah. Tetapi dia tahu sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi dia ngikutin. Seperti Paulus ini ngalir seperti mereka, tapi ngalirnya kan sebentar aja saat bersama mereka. Saat dia nggak sendiri ya, dia hidupi kebenaran firman Tuhan. Dia seolah-olah cuma untuk bisa memenangkan mereka. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, dia tahu sekali, dia hidup di bawah hukum Kristus. Tetapi saat dia bersama-sama orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia bertindak seolah-olah. Apakah kita mau hari ini yang selama ini kita pertahankan, oh kalau mau makan harus berdoa, di rumahku begini. Tapi di rumah mertua, ternyata mertua nggak begitu. Kita rindu mau memenangkan mereka. Ya, kita berdoa dulu ya begini. Saya latihan melatih diriku seperti itu. Saya kadang nggak rasa nyaman kalau di keluarga kumpul semua dan mereka nggak berdoa dulu. Saya harus belajar untuk seolah-olah. Saya tahu, saya selalu mengucap syukur kalau mau makan. Tetapi ternyata pengajaran Paulus seperti itu. Seolah-olah. Saya bisa, oke, saya nggak bilang, kita pimpin doa dulu semua ya. Kalau di rumahku saya bisa atur. Saya bisa bilang, kebiasaan kami mengucap syukur dulu baru kita makan. Tapi kalau saya di rumah orang, saya nggak bisa datang pimpin-pimpin mereka seperti yang saya mau. Ini yang saya pelajari hari ini dari Rasul Paulus. Bahwa oke, saya bisa berdoa sendiri saya dalam hatiku, tapi saya nggak haruskan seluruh keluarga mertuaku di situ. Kita harus doa ya, karena saya harus berdoa mengucap syukur. Seolah-olah dulu, nanti mereka lihat buah dari hidup saya. Mereka yang akan bilang sendiri, yuk kita berdoa. Kita lanjut. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 23, 22.
Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ini rendah hati banget ini Paulus. Inilah yang Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, saya jelaskan sedikit tentang Matius 5 ya. Matius 5 itu berbahagialah orang yang lemah lembut karena sebentar. Berbahagialah orang yang lemah lembut ayat 5 ya, Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kemana saja pergi diterima orang. Orang yang lemah lembut memiliki bumi artinya mau ke Toraja kah, mau ke Mamasa kah, mau ke Jakarta kah, mau ke Bali kah, di mana-mana orang akan senang menerima dia. Ditawarin, ih datang yuk di rumah yuk, nginep di rumah yuk. Itu orang lemah lembut. Kalau orang yang nggak lemah lembut, dia yang nawarkan diri, mau tinggal di rumah orang-orang alasan, ih maaf ya saya nggak bisa hari itu karena padahal karena orang nggak mau terima dia. Itu orang yang nggak lemah lembut. Orang lemah lembut bagaimana? Bukan orang yang, iya selamat pagi ya, hari ini kita akan ini yang bicaranya. Bukan seperti itu yang orang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menyesuaikan diri. Dia dibengkokkan ke kiri, dia ikut ke kiri. Seperti Paulus ini. Dia bersama dengan orang-orang yang karakter, yang cara-caranya begini, dia ikutin Paulus seperti itu. Saya dapatkan hari ini, Paulus adalah orang yang lemah lembut karena dia membuat dirinya seolah-olah seperti orang Yahudi saat dia bersama orang Yahudi, dia bersama orang-orang yang taat hukum Taurat, dia lakukan itu, yang tidak taat dia lakukan itu. Dia orang yang lemah lembut sehingga dimanapun dia pergi dia diterima. Dia ke Asia diterima, dia ke Yerusalem diterima, dia kemana-mana. Paulus diterima. Maukah saudara hari ini diterima kemanapun pergi? Pertanyaannya, jawab sendiri. Apakah selama ini kok kadang orang ya, kalau saya tawarin mau ini kok saya ditolak ya? Coba mungkin kita belum lemah lembut. Kita bisa lihat sendiri. Apakah banyak orang yang nawarin kita, datang yuk, ke rumahku yuk, nginep yuk, saya bikinin makanan yuk. Kita yang nolak-nolak karena nggak memungkinkan waktu ya, atau kita malah ditolak-tolak orang. Kunci belajar sama Rasul Paulus. Rasul Paulus menjadikan dirinya menjadi orang yang lemah lembut. Ayat yang berikutnya, selalu tujuannya Paulus hanya satu, memenangkan sebanyak orang yang dia bisa, atau supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Satu orang pun dimenangkan, dia sudah bersyukur sekali. Paulus, kerinduan Paulus cuma satu, memenangkan seberapa saja orang untuk Kristus. Apa kerinduan saudara hari ini? Apakah saudara masuk dalam satu komunitas, pergi di satu tempat, kerinduannya supaya iya ya orang-orang itu di sana kelompok terkenal loh, paling top di Mamasa ini paling top di Toraja, saya senang kalau bergaul dengan mereka. Atau tujuannya, saya masuk dalam kelompok ini supaya saya bisa memenangkan mereka. Memenangkan mereka dengan kelemah lembutan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Karena Filipi 2 ayat 13 mengatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang kerjakan dalam hati Paulus, menurut kemauan dan kerelaannya. Dan Paulus menyambut dengan the power of mau, the power of rela, the power of rendah hati. Tuhan kerjakan luar biasa dalam hidup Paulus. Maka saudara dan saya dipakai Tuhan seperti Paulus, pakai the power of rendah hati, pakai the power of rela, pakai the power of tulus, pakai the power of mau, pakai the power of taat. Pasti Tuhan akan pakai saudara mengikuti jejak Yesus, mengikuti jejak Rasul Paulus. Kita baca ayat 24, ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Dia menjadi orang seperti itu, Paulus kemana-mana rela untuk dilenturkan. Semuanya ini jawabannya ada di ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Cuma satu kata jawabannya, karena Injil. Semua Paulus rela melenturkan dirinya di mana-mana dia pergi hanya karena Injil. Supaya apa? Supaya aku mendapat bagian di dalamnya, mendapat bagian dalam Injil, mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Ini yang Paulus lakukan. Nah, hari ini maukah kita mendapat bagian dalam Injil? Lakukan teladan Paulus. Paulus sudah memberikan keteladanan. Kalau selama ini kita belum seperti itu, mulailah latih diri. Minta kepada Tuhan, Tuhan taruh rohmu di dalam batinku, supaya engkau yang akan membuat aku hidup menurut segala ketetapanmu, dan tetap berpegang kepada keputusan-keputusanmu, dan melakukannya. Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita tahu ya, yang biasa ada lari maraton itu banyak sekali orang, ribuan ikut. Semua berlari dalam gelanggang pertandingan, tapi hanya satu orang yang dapat hadiah pertama. Kan biasa ada hadiah pertama, 2, dan 3. Nah, dia bilang di sini, larilah begitu rupa, berlarilah dengan bijaksana dalam pertandingan hidup kita hari ini, supaya kita juga memperoleh hadiahnya. Kita memperoleh hadiah dalam pertandingan kita. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau nggak kuasai diri dalam segala hal, contoh orang pelari ya, kalau orang pelari kan banyak penonton biasanya kan, ada supporter-supporter, apalagi kalau ada supporter untuk lawan kita. Supporter itu biasanya mencoba menjatuhkan lawan yang dia supporterin kan. Sementara lari nih, tiba-tiba supporternya yang lain bilang, kakinya pendek, telinganya besar seperti telinga gajah. Lihat tuh, hidungnya pesek, misalnya kan gitu. Dalam pertandingan kita, kuasai diri dalam segala hal. Orang mau teriakin hidungnya pesek, tingginya cuma 140, jangan dengar. Kuasai diri dalam segala hal. Orang yang coba teriakin kita, itu untuk menjatuhkan kita. Kita bisa nggak mendapat mahkota. Tapi saat kita bisa menguasai diri, kuasai telinga, kuasai mata, kuasai lidah, kuasai segala, dalam segala hal, di dalam pertandingan hidup kita hari ini, supaya kita bisa nantinya melanjutkan pertandingan kita dengan baik dan mencapai garis akhir dengan sempurna. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ini cuma fana nih mahkota, medali yang didapat dalam pertandingan di bumi. Biarpun juara 1 ditaruh mahkota, tapi akan tinggal habis ini. Kita mati nggak dibawa ke kubur. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, bertandinglah untuk memperoleh mahkota abadi. Mau diteriak-teriakin apapun, kita tahu identitas kita di dalam Kristus. Orang bilangin, kalau saya pergi kerja kan biasa itu anak-anak datang bilang, kamu kok kecil sekali, kamu kok tingginya hampir sama saya. Dulu saya terluka sekali kalau anak-anak bilangin saya gitu. Saya diukur-ukur tinggi saya sama mereka. Dulu waktu identitas saya saya belum pulihkan dalam Tuhan. Tuhan belum pulihkan. Saya terluka saat anak-anak datang ukur-ukur tingginya dengan tinggi saya. Makanya saya nggak mau dekat-dekat, saya nggak mau kerja sama anak-anak di atas usia 4 tahun dulu. Karena mereka ada yang sudah lebih tinggi dari saya. Saya nggak mau mereka ukur-ukur badan saya kan. Jadi saya selalu tolak, saya nggak mau kerja sama orang yang anak-anak kecil di atas 4 tahun. Yang paling saya mau kerja sama bayi. Bayi nggak bisa bicara, ketawain saya kan. Bayi nggak bisa bilang, oh Elma kamu kecil, Elma kamu pendek. Makanya saya suka kerja sama bayi. Saya suka sama bayi yang anak-anak belum tahu bicara. Nggak ada yang datang banding-bandingkan tinggi badannya sama saya. Kalau anak yang sudah lebih besar, banyak bilangin, kenapa kamu kecil? Kenapa? Sekarang saya sudah pulih identitas. Saya bilang karena dulu waktu kecil itu saya nggak mau makan sayur. Jadi sekarang kalian rajin makan sayur supaya nggak kecil seperti saya. Atau saya bilang tinggi badan nggak, itu bukan yang penting saya sehat. Jadi saya tahu sekarang menjawab daripada dulu saya terluka. Karena Tuhan sudah sembuhkan saya, Tuhan sudah pulihkan saya di sana. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi kita berlari harus punya tujuan. Setiap hari kita bilang, Tuhan, hari ini aku punya tujuan, yaitu apa? Aku mau serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus bagaimana? Jangan bilang saya mau kasih gondrong juga rambutku karena yang gambar fotonya Tuhan Yesus gondrong rambutnya. Bagaimana saya serupa Tuhan Yesus ada janggutnya? Saya perempuan, bagaimana saya bisa punya janggut? Nggak gitu serupa dengan Kristus.
serupa dengan teladan-teladan Kristus. Yesus mengampuni, saya ngampunin. Yesus dihianati, dia ampunin. Yesus apa namanya, yang Petrus 3 kali nggak mengakui dia sebagai gurunya, dia ampunin. Jadi teladan Yesus. Kalau kita dihianati pasangan gak baik, ampuni seperti Yesus mengampuni Yudas, mengampuni orang yang membunuh dia, yang menyalibkan dia, mengasihi. Semua teladan Yesus itulah yang kita perlu lakukan setiap hari. Berlarilah setiap hari dengan tujuan. Ayat 26 saya ulang, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memakai meluk memukul. Jangan sembarangan aja, asal ke sana kemari aja. Orang ajak ke sana, saya ke sana. Yang teman bilang, ayo ngopi-ngopi, saya pergi ngopi-ngopi. Nggak ada tujuannya. Kalau saya mau pergi ngopi, karena saya punya tujuan. Oh, mungkin saya bisa dengar keluhan teman saya, bisa memberikan kekuatan baru, semangat baru. Ada tujuan untuk jadi berkat buat orang lain. Mungkin orang lain butuh saya, tapi jangan cuma pergi supaya saya untung nanti ya. Gratis tuh dibayarin kopi, gratis tuh dibayarin makan. Berpikirlah untuk menjadi berkat buat orang lain, bukan terus menerima dari orang lain. Ayat 27 ini juga sangat terkenal, quote ini ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow, ini statement dari Rasul Paulus yang dia bilang, aku melatih tubuhku. Dia latih tubuhnya dari hari ke hari. Dia latih tubuhnya untuk menguasai seluruhnya. Menguasai mulutnya, menguasai telinganya, menguasai hidungnya, menguasai matanya, menguasai tangannya, menguasai kaki. Semua dia latih. Contoh hari ini. Kalau belum menguasai jari-jari, ketik-ketik di WhatsApp, ketik-ketik di Facebook, ketik di Instagram, cuman untuk apa namanya, mengomentari hal-hal yang membuat orang terluka. Kuasailah diri sekarang. Kuasailah diri, pakai jari-jari untuk memberi semangat baru untuk orang lain, bukan untuk membuat orang lain terluka. Kuasailah mata, jangan cari-cari kejelekan orang. Mulailah kuasai mata dengan Filipi 4 ayat 8. Apa yang aku bisa puji ya sama orang itu? Kalau sebelumnya saya cuma lihat, ih cara berpakaiannya nggak bagus banget. Itu dia pakai warna hijau di atas, warna kuning di bawah, dia pakai merah, dan nggak, dia itu nggak bagus sekali gitu. Banyak kali kan kita punya pikiran, itu Tuhan yang tahu kenajisan hati kita. Makanya Yehezkiel 36 ayat 25 berkata, aku akan mencurahkan air jernih kepadamu untuk mentahirkan engkau dari segala kenajisanmu. Najis di pikiran kita. Lihat orang hidungnya pesek ya. Yang seperti itu anak kecil aja kan lihat saya. Kamu kecil, kamu pendek. Itu kan pikiran najis melihat orang lain dengan kekurangannya. Masih anak kecil loh. Masih anak kecil sudah lihat. Ih, kenapa kamu kecil? Kenapa kamu sama-sama tinggi saya? Lihat sepatu saya, sepatumu kecil sekali. Sudah itu yang dipikir daripada senang lihat ya. Mari kita ubah cara berpikir kita, latih dan kuasai pikiran kita. Seperti Paulus. Tetapi aku melatih tubuhku, artinya dia usahakan. Nggak datang begitu saja itu kita tutup mulut dari cerewet jadi bagus. Kita perlu latih. Mata yang sering lihat kejelekan orang lain. Saya sudah kasih ilustrasi di pembacaan firman yang lain. Mata lalat dan mata lebah. Mata lalat cuma lihat yang jelek. Cuma cari yang busuk-busuk. Mata lalat dan hidung lebah ya, saya ingat saya kasih ilustrasi di pembacaan yang lain. Mata lalat sama hidung lalat cuma cium yang busuk dan yang jelek-jelek. Di tempat sampah saja dia cari. Tapi mata lebah, hidung lebah, dia cari yang indah-indah, bunga-bunga yang cantik, bunga-bunga yang harum. Jadilah punya orang seperti orang yang punya mata lebah dan hidung lebah. Jangan pilih jadi mata lalat dan hidung lalat. Karena kalau kita bermata lalat dan berhidung lalat, kita akan cium cuma jeleknya orang dan kita cerita. Itu kan lalat sering berkerubung ya. Lalat itu sering sekali berkerubung juga. Kerubung, bunyi-bunyi cerita di sana tuh, itu teman itu kamu tahu nggak? Suaminya katanya itu sudah 10 tahun nggak kasih nafkah dia. Cerita semua. Oh itu katanya istrinya itu ya, itu pelit sekali atau apalah. Itu busuknya aja yang dicari.
Tapi kelompok lebah juga bergerumbul ya. Kita lihat sama kumpul-kumpul, mereka cuma bernyanyi. Kamu tahu nggak, tetangga yang di sana itu baik hati loh, baik sekali. Mamaku lagi sakit, dia temanin karena aku jauh. Mamaku diperhatikan. Kita cerita yang baik tentang orang. Kita cium kebagusan orang, keharuman orang. Hari ini, maukah saudara memilih menjadi seperti lalat atau seperti lebah? Pilihan ada pada kita sendiri. Dan itu perlu dilatih. Kalau sebelumnya kita punya mata seperti lalat, hidung seperti lalat, mulailah mencoba dulu. Latih hidung mencium yang wangi-wangi supaya kita mulai terlatih menyukai kewangian. Karena lalat dia nggak suka yang wangi-wangi. Mulai latih dulu ya. Jadi latih terus hidup kita supaya menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seperti saya baca firman hari ini, saya bisa baca, tapi kalau saya nggak praktekkan dalam hidup saya, Tuhan akan berkata, Elma, aku tolak engkau. Kau pintar-pintar aja baca firman untuk orang, tetapi kau sendiri nggak lakukan. Karena itu aku mohon hari ini, seperti firman Tuhan, Tuhan berikan rohmu tinggal di dalam batinku, supaya engkau membuat aku hidup menurut segala ketetapanmu, dan supaya aku tetap berpegang kepada segala keputusanmu dan melakukannya. Berikan aku hati yang baru, supaya hatiku yang lama, yang banyak ulat-ulatnya, yang gelap, yang kotor, diperbaharui. Berikan aku roh yang baru dalam batinku. Jauhkan dari tubuhku hati yang keras, dan berikan kepadaku hati yang taat, supaya aku bisa meneladani Rasul Paulus, bisa meladani Kristus setiap hari, supaya aku hari ini menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.